Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabta Radika Janu Prastia. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai pH tanah. Yang pertama yaitu pengertian. pH tanah merupakan ukuran jumlah ion hidrogen dalam suatu larutan di dalam tanah. Menurut teori dasar kesamaan Arrhenius dan Bronsted, menyebutkan bahwa tingkat reaksi tanah harus merupakan kesetimbangan konsentrasi ion H+ yang bersifat asam dan ion OH- yang bersifat basa. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman pH tanah. Yang pertama yaitu terdapat bahan induk. Bahan induk masam umumnya mendorong terbentuknya tanah bereaksi masam dan sebaliknya. Yang kedua yaitu iklim. Pengaruh iklim basah atau iklim penghujan akan mendorong berkembangnya tanah masam dan sebaliknya. Bahan organik. Bahan organik mempunyai nilai pH yang rendah oleh akibat banyaknya asam-asam organik hasil proses humifikasi. Yang keempat yaitu pengaruh perilaku manusia. Pengaruh manusia akibat pemberian pupuk dalam waktu yang lama cenderung akan membuat nilai pH rendah yang bersifat masam. Dalam proses budidaya, saat perlakuan terhadap kolam tanah sebelum melakukan penebaran, biasanya kolam tanah akan dibalik dan diberi kapur untuk menaikkan pH dan akan membuat pH tanah menjadi netral. Yang selanjutnya yaitu metode untuk menentukan nilai pH tanah. Terdapat dua metode. Yang pertama yaitu kalorimeter. Metode penentuan pH tanah ini menggunakan indikator warna seperti kertas lakmus atau pH paper. Yang kedua yaitu spektrometer. Metode ini mengukur pH tanah dengan menggunakan alat yang disebut pH meter. Yang selanjutnya yaitu alat-alat dan bahan yang digunakan untuk mengukur pH tanah. Yang pertama yaitu contoh tanah terganggu. Yang kedua yaitu koran bekas. Yang ketiga sendok besi. Yang keempat ayakan lolos 2 mm. Yang kelima yaitu beker glass. Yang keenam gelas ukur 100 mm. Yang ketujuh yaitu timbangan digital. Yang ke-8 yaitu kertas lakmus atau pH paper. Yang ke-9 aquades. Yang ke-10 washing bottle. Yang ke-11 yaitu kotak standar pH. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu spatula. Yang selanjutnya yaitu terdapat video langkah-langkah untuk menentukan pH tanah. Persiapan contoh tanah terganggu. Yang pertama, contoh tanah terganggu dikeringkan, diangin-anginkan di atas koran bekas yang berbeda dan diberi label sesuai dengan label contoh tanah di kantong plastik. Tidak boleh terkena sinar matahari. Yang kedua, setelah contoh tanah kering, contoh tanah dihaluskan dengan ayakan berdiameter 2 mm. Jika tanah tersebut berbentuk bongkahan, dapat dihancurkan menggunakan palu terlebih dahulu agar mudah mengayaknya. Yang selanjutnya yaitu penentuan pH tanah. Yang pertama, contoh tanah terganggu kering yang sudah halus ditimbang sebanyak 50 gram dan dimasukkan ke dalam beker gelas. Timbangan ini menggunakan timbangan digital sehingga hasilnya lebih akurat, yaitu 50 gram. Dapat dilihat hasilnya lebih akurat, yaitu 50 gram. Setelah ditimbang, kita dapat menambahkan aquades sebanyak 50 ml yang diukur dengan gelas ukur.
Yang selanjutnya yaitu dihomogenkan dengan spatula. Lalu dapat diukur menggunakan kertas lakmus atau pH paper. Dalam video ini menggunakan pH paper. Kertas lakmus selanjutnya dikibas-kibaskan dan ditunggu kurang lebih 1 menit. Setelah kurang lebih 1 menit, kertas lakmus dapat dicocokkan dengan kotak standar pH dan dapat dicatat hasilnya. Dari video tersebut diketahui dalam kotak standar pH menunjukkan angka 4, sehingga dapat diketahui nilai pH mempunyai nilai 4, sehingga bersifat asam. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.